Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Yudi Pramuko, lahir di Malang 28 Agustus 19 genep hiji. Jadi aku Arema dari parung YouTuber tertua di semesta. Sekarang saya mau bicara Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang punya kans besar dan sangat besar menjadi calon presiden 2029, tetapi dua musuh besar sudah mengepung dia, satu Habib Rizik Syihab dan Rocky Gerung. Rocky Gerung mengeluarkan satu ungkapan yang dirumuskan oleh Deddy Mulyadi sendiri waktu dia bicara di sebuah wisuda di sebuah universitas di Bandung, bahwa saya sekarang dapat gelar sebagai gubernur otak dangkal. Itu maksudnya bahasa yang dikutip atau diserap oleh Deddy Mulyadi dari Rocky Gerung waktu dia bicara tentang Deddy Mulyadi di TV One ya. Jadi Deddy Mulyadi poinnya mengajarkan kedangkalan dengan apa itu podcast bukan, dengan vlog-vlognya, termasuk membawa anak ke barak militer. Barak militer, kata Rocky Gerung, itu hanya mendisiplinkan tubuh bukan pikiran. Sementara sebelumnya dia diserang oleh Habib Rizik Syihab ya, sebagai orang yang mengajarkan kemusyrikan dengan membangun patung-patung ya di kota waktu dia jadi Bupati Purwakarta. Jadi sekarang ini video pertama yang akan saya muat di Respon, Yudi Pramuko Respon, khusus untuk membahas dan membayang-bayangi Gubernur KDM yang pengaruhnya, impactnya, daya sebar pengaruhnya sangat luas karena dia memakai YouTube waktu dia menjabat sebagai bupati atau sebagai anggota DPR pusat, dan sekarang dia teruskan gaya itu melalui sebagai gubernur KDM, dan ini sangat berbahaya bagi nilai-nilai Islam. Persoalannya, apa agama dari Deddy Mulyadi? Dulu Bung Karno keislamannya nggak terlalu kuat ya, dan dia belajar Islam dari buku-buku yang dikirimkan oleh Hasan dari Bandung ke Flores waktu Bung Karno itu diasingkan oleh Belanda, sehingga kemudian surat-surat Hasan dan jawaban-jawaban surat Bung Karno kepada Hasan dikumpulkan oleh Hasan dan diterbitkan dalam sebuah buku yang sangat klasik berjudul Surat-Surat Islam dari ND. Dan sampai situlah ya kita mengukur ya tingkat pemahaman keluasan dari Bung Karno, dan tampaknya dia pemikiran keislamannya tidaklah sedalam Muhammad Nasir yang belajar langsung kepada Hasan di pesantren Islam atau melalui majalah Pembela Islam dan kemudian Hasan menjadi guru dari Persatuan Islam, pesantren yang sekarang masih ada, yang dulu didirikan tahun 1923. Jadi siapa guru KDM terhadap tentang Islam itu menjadi persoalan. Kalau Hakim kita tahu dia waktu nikah itu tentu dia punya guru adalah Miftah Farid, ketua MUI Jabar, dan juga ada lagi beberapa tokoh-tokoh Islam yang dikenal sanad keagamaannya, kira-kira begitu. Tapi kita juga mencurigai siapa guru Islam, guru spiritual dari KDM. Tampaknya dia tidak punya guru spiritual atau belum dia ungkapkan ke tengah-tengah publik. Bung Karno tidak punya guru spiritual atau tempat dia belajar kecuali lewat belajar jarak jauh lewat Hasan, dan itu yang menjelaskan keputusan-keputusan politik dari Bung Karno itu nanti banyak merugikan umat Islam karena tidak dibimbing oleh nilai-nilai Islam, atau Islamnya sangat mentah, tidak dia dalami dari guru yang memang guru Islam yang tawadu, yang penuh dengan kedalaman ilmu pengetahuan Islam. Dan kita mempertanyakan siapa guru Islam dari KDM. Kalau kita tidak temukan itu, kita khawatir
dia akan membangun patung-patung, membangun yang sifatnya kebendaan, membangun pencitraan, senang dengan popularitas bagaimana Bung Karno di zamannya. Karena nilai-nilai keislaman Bung Karno begitu rendahnya, begitu dangkalnya dibanding tokoh-tokoh Islam dari partai politik Islam terbesar di era Orde Lama, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pertanyaannya, siapakah KDM itu? Sampai mana keislamannya? Mengapa dia membangun patung-patung dengan corak atau tokoh-tokoh yang imajinatif dari khasanah kesundaan? Bagaimana menurut Anda? Sejak sekarang dia sudah memiliki dua musuh besar dalam tanda petik, yaitu yang pertama Habib Rizik Syihab, yang memang dia mempunyai latar belakang akademik Islam yang kuat karena dia lulusan dari sebuah universitas di Malaysia, dan juga kemudian tesisnya di dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab setebal 1000 halaman. Sementara latar belakang keilmuan dan akademik Rocky Gerung juga tebal. Meskipun dia tidak menulis tesis, tapi refleksi filosofisnya itu bisa menyimpulkan bahwa yang dilakukan oleh KDM sekarang dengan caranya, dengan gayanya, dengan gagasan-gagasan terutama yang barak militer itu menunjukkan kedangkalan dari seorang gubernur KDM. Bagaimana komentar Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arek Malang dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada itu, Ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam kelihatan. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah
dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit. Sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.